pertanyaan pertama Pak, mohon izin. Yang pertama adalah pelajaran penting apa sih Pak yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penciptaan alam semesta termasuk penciptaan manusia gitu Pak. Dan apa kaitannya yang erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia di dunia ini? Mungkin untuk di awal bisa mohon dibantu diberikan kami penjelasan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau kita bicara pelajaran tentu ada 3 bagian penting. Yang pertama secara kognitif, yang kedua secara afektif, yang ketiga secara motorik. Nah, kalau kita lihat dari cara pandang Kristen, dari sumbernya Alkitab, pelajaran yang berkaitan dengan penciptaan, tentu yang pertama bahwa segala sesuatu yang ada itu adalah ciptaan Allah, baik itu materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat. Jadi tidak ada yang tidak diciptakan Tuhan Allah. Nah, diciptakannya dalam keadaan baik, tentunya dalam keadaan teratur, dengan segala hukum alam, dengan segala sistem kehidupan yang ada di dalamnya, dan indah karena ada proporsinya masing-masing. Walaupun tiap-tiap entitas yang diciptakan Tuhan itu beragam, tetapi ada kesatuan, diatur sedemikian rupa, saling membutuhkan antara ciptaan. Jadi pelajaran yang kedua, bahwa tiap-tiap ciptaan saling membutuhkan, saling memerlukan. Jadi tidak ada suatu keadaan di mana saya sebagai manusia lebih penting, lebih tidak membutuhkan yang lain, tidak bisa. Saya butuh udara, saya butuh makan minum dari tumbuhan dan dari hewan. Bahkan tanpa kita sadari, saya butuh perlindungan yang diberikan Tuhan oleh para malaikat misalnya. Itu pelajaran yang kedua, saling membutuhkan. Pelajaran yang ketiga dari karya ciptaan Tuhan Allah, kita patut menghormati Tuhan. Sebagai ciptaan, kita patut menghormati Tuhan yang benar-benar memberikan kepada kita hidup. Jadi ada penaklukan diri, submit total kepada Tuhan Allah. Jadi tidak mungkin arogansi muncul di situ. Sehingga kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang cukup pada dirinya. Kita nggak cukup pada diri kita. Kita selalu butuh sesuatu yang datangnya dari Tuhan secara langsung maupun tidak langsung. Pelajaran yang keempat adalah dari karya penciptaan Tuhan, Tuhan mengendaki kita memelihara ciptaannya, tidak merusak. Ya, tidak merusak. Baik itu tumbuhan, materi, gas, adat cair, tidak saling mendominasi antar sesama yang satu entitas. Jadi harus menjaga harmoni, saling menjaga, memelihara. Jadi itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima adalah kita patut untuk bekerja sama, berkolaborasi antar sesama ciptaan supaya tercapai itu kesejahteraan. Nah, dari 5 pelajaran ini kita mendapatkan tujuan. Nah, di dalam pengajaran Kristen, tujuan daripada seluruh karya ciptaan Tuhan itu yang dapat dimengerti oleh manusia adalah memuliakan Allah sendiri. Jadi Allah yang menciptakan itu dimuliakan melalui apa yang diciptakannya. Bukan berarti Allah kekurangan kemuliaan. Bukan berarti Allah membutuhkan kemuliaan dari kita, tidak. Justru dengan kita memuliakan Allah, kita bersyukur di situ. Jadi tujuannya memuliakan Allah di dalam seluruh karya ciptaan Allah itu. Dengan cara-cara yang tadi, yang 5 pelajaran tadi. Ya, bekerja sama, memelihara bumi, menghormati sesama, saling membutuhkan, tidak melakukan kerusakan, dan sebagainya. Dan yang paling perlu juga yang sering dilupakan, ini yang di dalam perspektif Kristen, ialah tujuannya juga menikmati Tuhan melalui karyanya. Seringkali kita nggak menikmati, kerja nggak nikmat, pusing, cari uang, nggak nikmat gitu. Menghirup udara pun nggak nikmat. Nah, kita bagaimana ya tujuan hidup kita tuh di bumi itu supaya menikmati. Menikmati Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita. Dengan demikian, maka kemanusiaan kita terjalin dengan baik. Nah, persoalannya ada orang yang lebih menyenangkan menikmati, tetapi lupa memuliakan. Akibatnya terjadi kerusakan bumi, dan sebagainya. Tetapi ada orang yang memuliakan Tuhan dengan segala upayanya, tetapi lupa menikmati, akhirnya mengasingkan diri dari keramaian dunia. Jadi ini ketegangan, paradoks istilahnya. Saya memuliakan Tuhan,
dengan apa yang Tuhan berikan, tetapi sekaligus saat yang sama saya mau menikmati Tuhan dalam semua karyanya itu. Dengan demikian ada keseimbangan. Nah, itu yang menjadi inti dari pembelajaran dan tujuan dari karya ciptaan Tuhan. Ini kalau saya ada pertanyaan tambahan lagi tadi mengenai penciptaan alam yang Bapak jelaskan tadi. Sejauh mana sih keterbatasan manusia dalam memahami asal-usul dan penciptaan alam itu yang dapat mempengaruhi pandangan kita gitu loh Pak terhadap eksistensi penciptaan alam semesta itu? Iya, Dalam pertama perspektif Kristen ya Pak ya? Iya, perspektif Kristen. Pertama, mungkin kalau kita bicara tentang keterbatasan, kita memang terbatas. Kita diciptakan terbatas, punya keterbatasan. Keterbatasannya keterbatasan secara historis, karena kita nggak pernah hadir pada waktu Tuhan menciptakan waktu dan ruang. Dan pada waktu kita diciptakan. Kita nggak pernah hadir di sana. Bagaimana Allah merancang, menetapkan, dan mengeksekusi terjadinya sebuah karyanya. Itu kita nggak hadir di sana. Sehingga kita terbatas memahami Allah di dalam perspektifnya Allah sendiri. Jelas itu membuat kita bertanya-tanya, ada misteri di sana. Pasti ada misteri. Namanya juga kita diberikan kemampuan berpikir, dan kemudian di dalam kekristenan itu ada konsep istilahnya sensus divinitas, kesadaran ilahi. Nah, sensus divinitas atau kesadaran ilahi ini membuat kita mempunyai relasi dengan yang ilahi. Sehingga kita mau tidak mau sebagai makhluk berpikir juga adalah makhluk yang mencoba untuk membangun suatu relasi antara saya sebagai ciptaan dengan Allah yang tak terbatas. Karena ada di dalam diri manusia yang disebut sensus divinitas atau kesadaran ilahi. Nah, walaupun demikian, keterbatasan yang kedua adalah karena kita di dalam suatu rentang waktu histori. Rentang waktu histori dalam pengertian kalau di dalam perspektif Kristen, keberadaan segala sesuatu present. Allah itu present, tidak ada masa lalu, nggak ada masa akan datang, yang pasti adalah present. Bukan istilah yang dipakai dalam antropomorfisnya, bahasa manusia itu adalah today, hari ini, artinya present. Nah, sementara kita di dalam perjalanan hidup kita itu sifatnya ada dulu, ada sekarang, ada nanti. Di dalam satu rangkaian waktu yang linier. Jadi, dari satu titik penciptaan ke titik akhir, itu linier. Kita tidak bisa menjangkau Allah yang adalah present. Jadi, di dalam satu titik pada presentnya Allah, kita sudah linear ribuan tahun, puluhan ribu tahun, beragam perspektif muncul di situ dari penemuan arkeologi, penemuan-penemuan platonologi, penemuan-penemuan dari bidang antropologi fisik dan sebagainya maupun kimia biologi. Itu akan muncul perspektif-perspektif berapa lama ya historinya manusia ini dari mulai awal sampai akhir. Tetap selalu ada prinsip, ada awal, ada akhir. Itu keterbatasan yang kedua. Keterbatasan yang ketiga, karena kita ciptaan yang diciptakan dengan segala kekuasaan Allah itu, kalau dalam perspektif Kristen kan manusia diciptakan awalnya, Adam diciptakan dari debu tanah yang sudah ada. Kapan langit diciptakan? Kapan ruang diciptakan? Kapan bumi diciptakan? Di dalam Alkitab, itu sifatnya metafisis, artinya sudah ada. Tapi apa yang di dalam Alkitab menjelaskan tentang hari pertama ini terang, hari kedua ini, hari ketiga itu di dalam waktu yang menunjuk kepada bumi. Sehingga kalau kita mau pelajari kalau dalam kekristenan itu, maka keterbatasan kita adalah sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan actual creation dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mengatasi tadi? Nah, kalau kita diciptakan menurut gambar rupa Allah dalam perspektif Kristen, maka kita punya cap standar dari Allah dalam hidup kita. Nah, kalau tadi saya katakan sebagai ciptaan ada tubuh yang diukir. Kalau tadi istilah diciptakan itu bara Elohim, dari tidak ada menjadi ada, atau dalam bahasa Latinnya creatio ex nihilo, ya, nihilo creatio ex nihilo.
Nah, ini waktu menciptakan manusia itu ada kata yatsar. Yatsar itu diukir, lalu dihembuskan nafas hidup, maka jadilah manusia. Tetapi kalau Hawa itu dari rusuknya Adam, dibentuk lalu diberi nafas hidup. Nah, beda dengan keturunannya Adam dan Hawa, hasil konsepsi atau pembuahan sperma dan sel telur bertemu di rahim perempuan yang sudah dibuat sedemikian oleh Tuhan. Khusus perempuan mesti ada rahim. Kalau laki-laki nggak mungkin ada rahim. Karena itu memang sudah patronnya, istilahnya adalah hukum alam yang diciptakan Tuhan pada tubuh manusia. Nah, kalau kita seperti itu, ada benih di dalam. Nah, sehingga kita sebenarnya pada sisi sebagai penciptaan itu terbatas di situ. Sangat terbatas. Jadi ada terbatas secara kita kehadiran, historis, dan pada diri kita sebagai ciptaan. Nah, bagaimana kita memahami itu? Itu yang kedua, ya kan? Yang ketiga. Nah, mengapa kok kita bisa mengasumsikan bahwa kita ciptaan? Mengapa kita mengasumsikan bahwa kita diciptakan oleh Allah? Yang secara fisik kita nggak lihat. Roh kan, Allah itu roh. Bahkan kita menerima informasi itu dari orang tua, dari teman, dari keluarga, dari komunitas kita. Maka di sana ada satu bagian yang ditanam yang disebut dengan faith, iman. Waktu Tuhan menciptakan kita, selain kita punya sensus divinitas, kita juga ditaruh di dalam diri kita, inherent, itu namanya iman. Sebagai instrumen untuk kita mengaitkan dengan yang kekal. Mengaitkan dengan yang kekal. Karena kita terbatas tadi. Kalau sensus divinitas adalah kesadaran pada diri terhadap yang kekal. Kalau ini instrumen terhadap yang kekal. Sehingga muncullah dari sana sebuah kondisi manusia dapat melakukan ibadah-ibadah beragam. Maka di dunia ini ada 4.000 lebih kepercayaan keagamaan untuk menggunakan instrumen itu. Yang disebut dalam bahasa teologinya Kristen disebut natural faith. Nah, ini sampai di sini ada keterbatasan-keterbatasan manusia. Nah, bagaimana saya atau orang-orang yang percaya atau orang-orang yang beragama meyakini itu? Pertama, karena ada yang mewahyukan. Nah, prinsip pengertian mewahyukan inilah yang menjadi akar dari instrumen ini instrumen dari iman ini mempunyai semacam kaitan. Jadi, dalam perspektif Kristen, Allah menyatakan diri, itu mewahyukan, lalu ada instrumen ini yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia inherent, itu mengait. Sehingga dengan segala asumsi tadi, bahwa saya percaya, saya menerima ada Tuhan yang menciptakan saya. Setiap orang itu punya kemungkinan untuk beragama, bahkan muncul agama baru mungkin terjadi. Saya mau nanya Pak, mengapa manusia itu berdosa dan berbuat jahat? Bagaimana asal mulanya? Wow, terus ada tambahan lagi. Iya. Pertanyaan diri kita sendiri ya. Lanjut, penjelasannya lanjut. Ya, ada lagi tambahan lagi untuk pembaptisan. Itu apakah meluruhkan dosa gitu Pak? Misal kalau dari kecil udah pernah dibaptis, terus dewasanya dibaptis lagi, itu juga membantu nggak sih meluruhkan dosa buat suci kembali? Wah, dua pertanyaan kayaknya ada sedikit beda dulu ya. Jadi saya satu dulu yang tadi ya, yang pertama dulu. Karena kalau dari sini sudah masuk kepada sakramen ya. Kalau yang ini lebih umum. Nah, kalau bicara dosa, seringkali kita perlu mendudukkan dulu istilah dosa. Ya kan? Mencuri dosa, berbohong dosa. Tapi apa sih itu dosa? Dosa itu Tuhan ciptakan nggak? Tuhan tidak ciptakan dosa dalam perspektif Kristen. Jadi apa itu dosa kalau begitu? Kalau Tuhan tidak ciptakan dosa, kok ada dosa? Dosa kan bukan entitas. Ya kan, kalau kita mau tanya misalnya, tunjukkan kambing kakinya 4. Oh, kita bisa langsung. Ini loh. Tunjukkan manusia. Ini loh gitu. Tunjukkan tumbuhan bunga anggrek. Oh iya, saya bisa tunjukkan. Begitu kan? Tetapi kalau kita tanya, tunjukkan dosa. Saya mau tunjuk apa ya? Saya mau tunjuk kaki, itu kaki gitu. Saya tunjuk orang lagi mukul, itu kan orang lagi mukul. Nah, saya tunjukkan itu loh para koruptor, iya orang itu mengambil uang rakyat, disebut korupsi. Nah, kita bilang itu dosa, yes, tapi apa itu dosa? Jadi dosa dalam perspektif Kristen itu adalah amartia.
Amartiatnya tidak tepat sasaran. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu sasaran, tujuan semacam anak panah itu yang kita kita tampilkan lalu sampai kepada sasaran. Nah, kalau tidak meleset sedikit itu namanya dosa. Itu yang pertama. Jadi tidak tepat sasaran. Misalnya, saya harusnya menanam pohon, memelihara. Saya seharusnya tidak makan ini tapi makan itu. Saya seharusnya macam-macam lah ya, dengan imajinasi dan cara pandang kita mengenai tentang perbuatan yang baik itu bagaimana. Nah, begitu meleset, nah itu dosa. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling fatal, tidak mengakui adanya Tuhan. Itu dosa. Jadi Tuhan itu kalau tidak diakui, itu pasti adalah suatu kejahatan yang inherent pada diri kita, berarti meniadakan diri kita. Bagaimana ya kalau ada orang kok bisa meniadakan dirinya? Kan dirinya ada karena ada yang mencipta. So, kalau dirinya ada nggak ada yang mencipta, berarti kalau meniadakan diri pencipta berarti meniadakan kita. Nah, itu yang pertama prinsip pengertian dosa ya. Nah, bagaimana saya mengerti tentang keberdosaan itu? Kenapa sih saya berdosa? Kalau dalam perspektif Kristen kan ada Adam, ada Hawa. Kok bisa berdosa sih dia? Kan Tuhan sudah katakan, "Hei Adam, hei Hawa, dengar baik-baik ya. Buah yang ada di Taman Eden ini, yang di bumi ini, bebas kamu makan buahnya. Tapi jangan satu kali kan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat." Yes, I know that. Gitu kira-kira begitu ya. Siap Tuhan, saya tahu lah itu. Oke. Lalu begitu sampai di Taman Eden, mereka belum sempat mungkin, quote and quote ini dugaan saya, belum sempat mungkin makan semua buah yang di taman itu. Tapi dia tertarik dengan buah yang di tengah taman. Kok ada ya keinginan bertertarik, kemungkinan manusia itu kok makan buah itu. Persoalannya kan bukan buahnya, tapi hatinya mau taat nggak? Mau lolos nggak ujian? Nah, kenapa bisa gitu ya? Manusia diciptakan sebagai ciptaan pribadi. As a personal being, kita punya kebebasan. Itu adalah suatu konsekuensi logis dari Allah menciptakan kita sebagai ciptaan pribadi. Karena kita ciptaan pribadi punya kebebasan, kebebasan apa? Berpikir, berkehendak, berafeksi. So, kalau begitu saya bebas dong. Maka ada istilah dalam Alkitab, dalam pemikiran orang Kristen, sebelum manusia jatuh dalam dosa, berbuat dosa, manusia bisa taat, bisa tidak taat. Karena ada kebebasan. Tuhan kasih ingatan, jangan berbuat jahat. Berbuat jahat. Jadi ada keinginan itu yang membuahkan perbuatan jahat. Jadi sebelum Adam dan Hawa makan buah itu, ada keinginan melawan. Masa sih, kata ular itu, masa sih nggak boleh? Boleh loh, gitu kan. Ceritanya di kisah Kejadian pasal 3. Terus ditawarin dalam dialog itu, kamu akan jadi seperti Allah. Tuhan menentukan baik dan jahat. Tuhan menentukan benar dan salah. Masa sih kamu nggak bisa? Kamu juga bisa loh menentukan sendiri. Nah, ada dorongan seperti itu menginginkan manusia ingin playing God. Aku dong yang nentuin. Kan aku sendiri menentukan nasibku. Kan itu orang-orang postmo dan orang-orang modernisme begitu. Aku sendiri dong yang menentukan nasibku. Masa Tuhan ikut-ikutan? Masa ular ikut-ikutan? Oke, aku punya informasi begini. Enggak, aku yang menentukan. Waktu aku menentukan dan mengambil keputusan karena kebebasanku sendiri, keinginanku sendiri, maka disitulah disebut kejatuhan atau keberdosaan. Nah, keinginan seperti itu. Dan itu terus berlanjut. Lah kenapa kok ikut kita juga berdosa? Nah kan menjadi menarik kan? Kenapa sih saya ikut berdosa? Kan yang makan buah Adam, yang makan buah Hawa. Kok ikut saya berdosa? Kan aneh gitu. Nggak masuk akal. Nah, di sini menariknya dalam perspektif Kristen, Adam bukan dalam pengertian hanya individu saja, tetapi Adam juga dalam pengertian dia mewakili manusia, entitas manusia. Dia bukan mewakili binatang, tumbuhan, materi, malaikat. Dia mewakili keberadaan manusia. Yang ketiga, Adam, di dalam pinggangnya Adam, di dalamnya ada keseluruhan umat manusia yang akan diciptakan dan hadir dan lahir dalam sejarah. Jadi ketika Adam makan, mewakili manusia, mewakili dirinya, dan akhirnya seluruh keturunannya disebut bernatur dosa. Nah, upah dosa adalah maut. Nah, siapa yang ngajarin? Kok bisa berdosa begitu?
Nggak ada selain keinginan diri sendiri. Jadi benih itu akhirnya terus. Sama anak-anak saya juga begitu. Nah, siapa yang ngajarin? Karena kita sudah benih dosa. Nah, akibatnya, karena kita sudah berdosa, sebenarnya upah dosa dalam kekristenan itu kematian. Mati. Upah dosa itu mati. Mati itu apa sih? Nah, dalam dalam seluruh kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita menemukan istilah mati itu dengan tiga momen disebut mati. Tapi mati itu sendiri artinya terpisah. Terpisah. Saya dilahirkan, saya menderita, saya sakit lalu mati. Berarti tubuh saya yang ini, yang dari rahim mama, dibesarkan sampai sekarang, nanti mungkin makin tua, usia saya harap 90 tahun baru meninggal, kan begitu cita-cita. Setelah punya cicit buyut gitu ya. Tapi kalau besok meninggal ya apa boleh buat ya kan, kita kan nggak punya hak hidup, kita kan Tuhan yang punya gitu ya. Nah, waktu saya meninggal, tubuh saya ini dikuburin ya, mau dinangisin lah, ditari-tarikan lah, sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Nggak ada hubungannya lagi, karena sudah terpisah dengan roh. Rohnya kembali kepada Tuhan. One day, kalau dia datang kembali, akan menghakimi. Diberi tubuh yang baru. Kalau saya percaya, maka saya akan menerima tubuh kemuliaan, menikmati kekekalan selamanya. Tapi kalau saya tidak percaya, ya sudah di api neraka jahanam selama-lamanya di situ. Nah, itu kenyataannya. Itu kematian pertama, terpisah. Kematian kedua, karena saya di dalam Adam, maka hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan sih memelihara hidup kita, memberi berkatnya, memberi anugerahnya, memberi pertolongannya. Tapi saya tidak punya kemauan untuk datang kepada Tuhan. Saya selagi hidup dan belum ada kematian, maka saya tidak mau datang kepada Tuhan. Saya menolak Tuhan. Saya berkali-kali tidak mau ke gereja, mau berdoa, nggak mau. Kenapa? Itu namanya kematian rohani. Tuhan mau mengasihi kita, kita yang tolak. Males, nggak mau. Nah, itu kematian rohani. Tidak mampu total untuk bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, tadi yang disebut dengan kematian kekal. Kalau saya sudah mati, saya dikubur, roh saya kembali kepada Tuhan, tubuh saya kembali ke debu tanah, lalu kemudian saya akan dibangkitkan. Kalau saya tidak percaya, kebangkitan saya menuju kepada api neraka yang kekal. Nah, itu kematian kekal namanya. Akibat daripada dosa. Nah, yang menarik kalau tubuh saya ini seperti misalnya ada macam-macam cara orang menggunakannya ya, tubuh. Ada yang dikuburkan, ada yang dikremasi, ada yang dimumikan, bahkan ada sekarang kelompok yang menanam pohon di atas kuburan dari seseorang supaya dia bisa tumbuh subur. Entah apapun itu ceritanya, itu kebudayaan, culture. Nggak usah kita ributkan di situ. Karena memang manusia punya cara bebas untuk mau mengapresiasi untuk itu. Nah, itu cara pandang kekristenan. Nah, kondisi kematian seperti itu. Memang di dalam perjanjian lama itu kan ada dua yang diperintahkan Tuhan. Kepada orang Israel, kepada Bani Israel. Pertama, melalui Abraham, Ishak, Yakub, sunat. Tapi laki-laki saja. Dan hanya umur 8 hari, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang 8 hari. Misalnya, istri saya melahirkan anak laki-laki. Misalnya saya orang Israel, misalnya ya. Saya asli kok Indonesia. Jadi, lahirlah anak saya dari istri saya. Laki-laki. Saya harus hitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8 saya panggil imam. Disunatlah hari ke-8. Nah, itu sunat tanda bahwa dia terhisap menjadi orang Israel yang mengakui Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua adalah mengingat dengan Paskah. Jadi makan roti tidak beragi, mengingat bahwa mereka dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Hai Israel, ingat, kamu dulu diperbudak di Mesir 430 tahun. Tuhan membawa kamu keluar. Ingat ya, ingat waktu kamu makan Paskah. Makan di mana kamu dibebaskan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus disunat karena dia orang Israel. Lukas nggak disunat karena dia mungkin bukan orang Israel ya. Dan yang lain-lain, ada yang disunat, ada yang enggak. Pokoknya orang Israel mesti disunat, keturunan Israel mesti disunat. Tetapi setelah Yesus menyelesaikan semua, ada perintah Tuhan. Bukan untuk bangsa Israel saja, tapi untuk orang yang ikut Yesus. Perintahnya bukan sunatlah seperti kami, tidak. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.
Nah, di dalam perspektif Kristen ini berarti ada sebuah progress continue and discontinue. Continue-nya apa? Bahwa seseorang mau masuk terhisap dalam keyakinan, maka ada inisiasi. Dalam dunia antropologi religion itu diajarkan bahwa inisiasinya adalah disunat. Kalau di dalam kekristenan, yang dari segala bangsa termasuk orang Israel sendiri haruslah dibaptis. Nah, yang menarik, dibaptisnya tidak harus bayi, tidak harus orang tua, tidak harus umur 12 tahun, dan sebagainya. Pokoknya kalau dia sudah percaya dalam keluarga Kristen, atau yang belum percaya bahwa percaya kepada Kristus, mereka dibaptis. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dengan air. Apakah boleh disunat? Boleh, tapi bukan itu perintah Tuhan lagi. Jadi continue-nya adalah bahwa ini menjadi bagian daripada umat Allah yang saling percaya kepada Tuhan. Tapi discontinue-nya apa? Cara penerimaannya, yang satu pakai sunat, yang satu pakai baptisan. Nah, yang kedua adalah dengan cara perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur. Nah, mesti ketahui banyak orang menganggap anggur itu alkohol. Kalau kita minum anggur yang asli di sana itu memang anggur, minum buah anggur, fermentasi dari buah anggur. Itu tidak harus berbau alkohol. Tidak harus. Kalau ada alkoholnya pun hanya minumnya sedikit. Jadi nggak memabukkan. Nah, kalau kita minum itu mengingat bahwa Kristus sudah mati, menggantikan orang percaya dan menerima keselamatan dan menikmati. Apakah boleh baptisan berulang kali dari kecil, kemudian untuk apa? Kalau baptisan berulang kali, pertanyaannya balik, apakah ada orang Israel sunat berkali-kali? Nggak ada. Satu kali. Artinya sebenarnya bukan soal fisiknya sih sebenarnya, tapi persoalannya adalah kalau orang itu dibaptis, entah papa mamanya yang bawa ke gereja atau orang lain yang melaksanakannya, itu menunjukkan bahwa ada suatu komitmen, suatu persetujuan, satu penerimaan akan dia menjadi bagian daripada komunitas orang-orang percaya sepanjang zaman di segala tempat. Nah, kalau berulang-ulang berarti nggak mempercayai Tuhan yang waktu itu. Berarti dia sedang mempermainkan ritual yang ditetapkan Tuhan. Nah, kalau sudah mempermainkan, kira-kira nakal nggak anak seperti ini? Orang-orang seperti nakal. Nah, orang yang nakal seperti ini ya tentu kalau di dalam ajaran Alkitab ada hajaran ya, ada hajaran. Nah, hajarannya macam-macam sih, sampai dia bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat, jangan-jangan dia pura-pura beragama Kristen, tapi sebenarnya dia bukan orang yang beragama Kristen. Nah, ada orang yang memaksa diri, saya kan baru dibaptis kecil dan masih dipercik atau disiram. Saya mau kalau udah gede ini punya uang banyak, saya mau ke Israel, saya mau ke Sungai Jordan supaya mengalami apa yang Tuhan alami. Waduh, nggak bisa. Itu kan pengalaman personal eksistensinya di sana. Eksistensi kita adalah pengalaman bersama Tuhan sekarang gitu. Karena di hadapan Tuhan present tadi. Mau dulu, mau sekarang, mau apa di hadapan Tuhan tuh present. Tadi mau nanya tapi sepertinya sudah terjawab, Pak. Apa yang ditanya? Pertanyaan yang apa saja apa jalan keluar untuk manusia terlepas dari dosa Kayaknya belum atau saya jawab deh itu. kejahatan. Kayaknya belum saya jawab belum deh. ya. Iya. Gitu. Iya, Iya. jadi apa jalan keluarnya terlepas dari dosa dan biasanya kalau misalnya di Kristen atau Katolik itu ada kayak pengakuan dosa gitu kan ya, Pak? Nah, kalau misalnya seandainya misalnya kita berbuat salah, kita mengaku dosa saat itu. Setelah itu kita keesokannya kita berbuat dosa lagi dan mengaku dosa lagi, itu bagaimana ya, Pak? Itu orang-orang nakal itu perlu disentil kalau gitu. Mempermainkan anugerah Kadang ada Tuhan. yang iya, kadang ada Nggak yang boleh, merasa, nggak oh boleh dia udah mengaku mempermainkan dosa. anugerah Tuhan. Iya, kadang ada orang yang merasa, oh sudah mengaku dosa, oh aku udah bersih nih dari dosa, terus besok aku kayak melakukan dosa lagi, kayak nggak apa-apa lah, besok kan aku mengaku dosa lagi, aku akan bersih lagi. Kadang ada orang yang nggak sadar seperti itu loh, Pak. Ya memang hampir semua orang kayak gitu ya, beragama apapun kadang-kadang karena masih ada kesempatan Iya. baik besok itu, siapa tahu besok masih hidup, ya udahlah saya berbuat dosa, besok minta ampun dengan cara-cara agama saya, kepercayaan saya, seolah-olah hari itu adalah milikmu dan kepunyaanmu, padahal Tuhan yang menentukan. Siapa tahu belum sempat Tuhan ampuni, udah mati duluan kita misalnya ya. Jadi memang kadang-kadang seperti itu. Dan kenapa cara manusia itu menyelesaikan dosa macam-macam loh.
macam-macam ya. Jadi kalau di masing-masing kepercayaan kan ada cara-cara ritual ya, ritual yang bisa kita kerjakan, kita lakukan begitu. Sehingga ada orang yang berupaya untuk menyelesaikan ritual-ritual itu, seremoni-seremoni itu untuk menyelesaikan dosa. Itu hal-hal baik yang menahan dosa supaya tidak makin banyak, makin melebar pada diri orang dalam perbuatan kejahatannya. Tapi juga ada cara-cara untuk tidak berbuat dosa itu atau menyelesaikan dosa dengan Tuhan memberikan pemerintah dan kekuatan hukum untuk menyelenggarakan keadilan Tuhan. Nah, di dalam perspektif Kristen itu namanya anugerah umum. Jadi melalui anugerah umum Tuhan menggerakkan pemerintah, negara ataupun keadilan dinyatakan ditegakkan supaya orang kapok berbuat jahat kepada orang lain dan diri sendiri dan merusak alam, supaya juga orang bisa sadar bahwa hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, ada yang lain begitu. Nah, itu biasanya disebut anugerah umum. Tidak menyelesaikan, tetapi menahan, resistance of sins, actual sins yang ditahan supaya tidak makin banyak berbuat jahat, berbuat dosa. Mengapa mereka ditahan saja penjahat, kemudian setelah itu kan dia nggak berbuat jahat pada momen berapa puluh tahun atau berapa tahun itu, hanya untuk menahan. Tetapi dosa pada dirinya sendiri belum selesai. Maka ada tadi cara ritual-ritual itu, kepercayaan itu, misalnya kalau datang kepada Tuhan minta ampun segala macam. Memang ada dasarnya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengasih. Tetapi dalam perspektif Kristen ada hal yang menarik, yaitu kalau saya berdosa, maka saya rusak total, tidak mampu total. Tadi seperti saya katakan, maka bagaimana saya menyelesaikan keberdosaan saya? Bagaimana saya menyelesaikan hidup saya? Karena saya nggak mau loh berada di dalam api neraka. Saya nggak mau loh hidup saya begini, udah di dunia susah, setelah akhirat susah lagi gitu. Saya mau ada kebahagiaan, paling tidak happy ending lah. Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam kekristenan yang menarik adalah bahwa saya tidak mampu sendiri. Maka di situ ada istilah yang dipakai, pertama adalah ketetapan Allah. Jadi Allah telah menetapkan sebagian yang diciptakannya di antara manusia itu diselamatkan. Itu sebelum segala sesuatu ada diciptakan. Jadi Allah telah menetapkan penebusan. Yang kedua, Allah berinisiatif sendiri waktu datang kepada Adam, kepada Hawa, kepada anak cucunya, dan kepada manusia untuk membawa manusia kembali. Inisiatif Allah untuk membawa manusia kembali. Dan ketika Tuhan memberikan karunia untuk mengampuni, itu adalah anugerah khusus. Dan yang ketiga adalah setelah disampaikan kepada para nabi, disampaikan kepada orang-orang yang diutusnya supaya bertobat kembali kepada Tuhan, tetap manusia itu masih saja tidak punya kemantapan di dalam kepercayaan. Nah, di dalam perspektif Kristen, penetapan yang paling final adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, yang disebut dengan inkarnasi. Nah, istilah anaknya yang tunggal itu adalah istilah yang ada di dalam kekekalan, yang dipakai dalam sejarah manusia untuk dituliskan karena keanakan Yesus, bukan karena manusia menulis, mengatakan itu anak Allah. Tapi keanakan Yesus ada pada dirinya Allah. Dan Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, anak jadi inkarnasi menjadi manusia. Ditambahkan padanya natur kemanusiaan untuk menebus umat pilihannya. Jadi kemanusiaan Yesus itu memang terjadi melalui kelahiran Maria. Melalui kelahiran Maria melahirkan Yesus. Jadi melalui kandungan Maria. Jadi benih ilahi itu ditaruh di sana dan lahirlah akhirnya Yesus, anak manusia itu, anak Yusuf Maria. Walaupun tidak hasil daripada hubungan Yusuf dan Maria, tetapi Roh Kudus menaruh benih di rahim Maria. Nah, ini menjadi hal yang sangat sulit dimengerti, karena tidak mudah untuk mengerti itu. Nah, pribadi yang inkarnasi, yaitu anak Allah jadi manusia, ditambahkan natur kemanusiaannya, hidup seperti manusia, pada dirinya satu pribadi, dua natur. Natur ilahi yang roh adanya, tidak kelihatan, dan natur manusia yang
jadi manusia. Nah, di sepanjang 33,5 tahun dia melayani, mengajarkan tentang kasih, kerajaan Allah, sampai pada waktunya ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, bukan karena ditusuk kaki tangannya, atau dipaku mahkota duri, bukan, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Nah, ini namanya pengorbanan, penebusan. Nah, di dalam itulah ada istilah yang disebut dengan substitusi. Saya berdosa, keberdosaan saya diampuni oleh Tuhan karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Nah, dengan cara seperti inilah Tuhan menebus orang pilihannya. Nah, setelah dia menyelesaikan semua, menyerahkan nyawanya, lalu dikuburkan, lalu pada hari ketiga bangkit, dan ia menjadikan nyata bahwa manusia satu-satunya yang pernah bangkit dari kematian hanya Yesus, dan dia naik ke surga dan nanti akan datang kembali. Nah, waktu selama hidup di bumi dia mengajarkan itu, keilahiannya tidak bercampur dengan kemanusiaannya, tetapi juga tidak berpisah karena memang satu pribadi, dua natur. Kalau tiap manusia, satu natur, satu pribadi. Hewan, satu entitas. Tumbuhan, malaikat, bahkan Bapa, satu pribadi, satu natur. Roh Kudus, satu pribadi, satu kesatuan naturnya. Yesus, satu natur, tidak. Dua natur, satu pribadi. Jadi ini adalah memang jadi sentral kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Karena dia mewakili Allah dan sekaligus mewakili manusia. Dia mewakili Allah menyatakan kasih, mewakili manusia untuk menggantikan kondisi keadaan manusia yang berdosa. Supaya tidak mati, kekal selamanya. Nah, ini cara Tuhan menebus umat pilihannya. Nah, itu jawaban yang singkat yang dari saya. Cara bagaimana Tuhan menyelamatkan atau menyelesaikan dosa, dan bagaimana manusia berupaya berbuat baik dan menyelesaikan dosanya. Tidak ada kesalahan pada manusia waktu menyelesaikan perbuatan dosanya dengan perbuatan baik, tetapi tidak menyelesaikan keadaan manusianya itu tetap berdosa. Hanya ada satu jalan yang bisa menyelesaikan, dari Tuhan datang ke manusia. Dalam perspektif Kristen itu, konsep neraka dalam agama Kristen itu gimana ya Pak? Kalau misalnya di Islam kan neraka itu ada 7 gitu kan tingkatannya gitu. Kalau di Kristen itu gimana ya? Neraka itu adalah suatu tempat dan keadaan, tempat kondisi itu adalah tempat penghukuman. Jadi selama-lamanya. Apakah ada tingkatan? Di Alkitab tidak secara gamblang dijelaskan ada levelnya. Tetapi kondisinya dijelaskan bahwa ada api belerang yang tidak terpadamkan. Kedua, ada kertak gigi dari penghuni neraka, artinya begitu kesakitan yang luar biasa. Ada binatang yang tidak juga habis lenyap bersama seperti ulat-ulat belatung gitu, seperti menjijikkan begitu. Lalu keadaan itu tempat bersama dengan malaikat yang jatuh, atau istilah di dalam kekristenan adalah setan atau Satan bersama sepertiga malaikat yang jatuh bersama orang-orang jahat di sana selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi kalau ada orang yang di sana untuk bisa keluar, tidak mungkin. Tidak lagi ada hubungan antara orang yang hidup di langit dan bumi yang baru di dalam kehidupan kekal dengan orang yang di neraka selama-lamanya. Maka ada orang yang menulis satu buku namanya Jonathan Edwards. Dia mengatakan orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu sangat mengerikan. Karena begitu dia ada di sana, itu selama-lamanya. Kalaupun misalnya, kan saya katakan tadi present. Nah, persoalannya kekekalan neraka dan kekekalan langit bumi yang baru yang diciptakan Tuhan untuk penghukuman bagi orang jahat dan untuk orang-orang percaya di dalam sepanjang ada manusia di bumi ini, maka itu sifatnya kekal dan mengerikan di sana. Tetapi kalau di sorga, tentu Alkitab lebih membawa kita kepada suatu kenyataan di sorga itu, atau di langit dan bumi yang baru. Istilah Alkitab, langit dan bumi yang baru adalah tempat di mana tidak ada air mata, artinya tidak ada kesedihan. Yang di sana ada sukacita,
bekerja dengan penuh kebahagiaan, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasa, semuanya disediakan di sana. Dan itu Apa adalah kebahagiaan selamanya, ya. apakah di surganya orang Kristen itu apa nggak bisa tua juga sama kayak di surganya orang Islam? Iya, selama-lamanya. Berarti kalau selama-lamanya, tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak kisut lagi kan. Kalau tubuh kemuliaan itu, kalau tubuh binasa seperti saya gitu ya, seperti kita ini, tubuh kita ini kan bayi itu indah sekali ya, tubuhnya bagus gitu ya. Pokoknya dia punya keberadaan tubuh itu kalau kita bahas teologi tubuh, tubuh itu betul-betul indah gitu, bayi. Tapi begitu kita makan 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 tambah besar, kita makin tahu lah tubuh kita itu lemah, rusak, nanti lama-lama saya nggak tahu, usia saya 50, jangan 56 ini, masih muda sih dibandingkan yang udah umur 90 ya. Tapi nanti pasti akan lama-lama makin drop 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 begitu ya. Tapi di sana dikasih tubuh kemuliaan fisik. Nah, tubuh kemuliaan ini seperti apa ya? Tubuh kemuliaan ini bahan bakunya tidak dijelaskan, tapi fisik dan segar selalu, luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan ya, contohnya apa gitu, belum pernah, masalahnya saya belum pernah ke sana juga. Kalau saya pernah ke sana terus balik ke sini kan, itu namanya dongeng gitu ya, itu namanya dongeng. Jadi, hanya ditulis dalam teks itu bahwa di sana tubuh kemuliaan, kekal selamanya, berarti tidak ada air mata, tidak ada ketuaan, tidak ada susah lagi di sana, yang ada kesenangan, sukacita, saling kenal orang-orang yang ada di sana, dan saling menunjukkan juga ya pengenalan akan Tuhannya makin dekat. Mungkin saya nggak tahu kalau dalam ini udah perspektif teologis ya, bahwa kita akan meneruskan kinerja kita di bumi ini jauh lebih luar biasa. Internet itu nggak ada apa-apanya. ChatGPT itu nggak ada apa-apanya. AI itu nggak ada apa-apanya. Nanti di sana betul-betul yang nggak pernah kamu pikirkan, yang nggak pernah kamu rasa, yang nggak pernah kamu lihat ada di sana. Apa itu? Kita pun nggak tahu. Tapi di sana amazing. Nah, kan saya katakan tadi iman itu kan terpaut pada janji. Nah, kalau janji di sana kan membuat kita itu bergairah beragama. Kalau nggak ada janji kan nggak bergairah beragama. Tapi janji yang baik, kalau kita ditakut-takuti, nanti kamu Iya. masuk neraka lo, kamu gini. Kita nggak bergairah beragama. Kita beragama kepada Tuhan karena takut gitu, takut dihukum. Jadi nggak bergairah beragama itu, nggak apa ya, nggak menyenangkan gitu. Tapi di sana nanti nggak ada air mata, gitu. Nggak ada air mata. Kalau mau nangis pun nggak bisa nangis. Kalau ada pendeta saya bilang, yang paling menyesal di sana adalah orang yang tidak pernah tahu apa artinya menangis di sini. Hmm. Saya masih mikir juga kalimat itu, tapi oh iya ya, di sini kita bisa rasakan di sana semua sukacita, happiness, gladness, rejoice.